melaporkan langsung dari Bundaran Patung Kuda di Jalan MH Tamrin. Situasinya sudah kembali kondusif, massa kembali berkumpul dan barikade polisi kembali dirapatkan. Sekarang kami mengajak Anda kembali pemirsa ke Gedung Mahkamah Konstitusi untuk menyaksikan sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum. Secara hukum di Mahkamah. Selanjutnya, mengenai perolehan bukti yang demikian menurut Mahkamah, sebagaimana surat termohon dan fakta yang terungkap di persidangan, termohon mengambil surat bukti-bukti surat tulisan dari dalam kotak suara dengan membuka kotak suara tersebut secara umum dilaksanakan dengan mengundang pengawas pemilu, para saksi dari pasangan calon, dan bahkan dengan mengundang pihak kepolisian, serta dibuatkan berita acara. Perolehan bukti yang demikian telah sejalan dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Mahkamah dalam Ketetapan Nomor 1/PHPU Pres 12/2014 tanggal 8 Agustus 2014. Menurut Mahkamah, pembukaan kotak suara untuk memperoleh bukti-bukti tersebut sekiranya secara formal dianggap melanggar hukum karena tidak didasarkan pada perintah pengadilan, namun oleh karena bukti-bukti yang ada di dalam kotak suara tersebut diperlukan oleh termohon di dalam menghadapi permohonan pemohon dan dilakukan melalui proses yang transparan dan akuntabel dengan mengundang saksi pasangan calon, pengawas pemilu, dan kepolisian, serta dengan membuat berita acara, sehingga menurut Mahkamah, perolehan bukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum berdasarkan pasal 36 ayat 2 Undang-Undang MK, dan oleh karenanya bukti-bukti tersebut sah menurut hukum sesuai dengan pasal 36 ayat 4 Undang-Undang MK. Berdasarkan pertimbangan Mahkamah di atas, tidak berarti Mahkamah menyatakan bahwa termohon dapat secara bebas membuka kotak suara tanpa alasan dan proses menurut hukum atau norma lain yang berlaku. Meskipun termohon secara hukum yang berkewajiban menyimpan dan memelihara dengan sebaik-baiknya terhadap kotak suara, namun termohon dalam membuka kotak suara tersebut haruslah mengindahkan norma-norma yang berlaku. Sekiranya pembukaan kotak suara oleh termohon tersebut merupakan pelanggaran baik secara administrasi maupun hukum, namun tidak berkaitan dengan perolehan suara, maka forum penyelesaiannya bukanlah kewenangan Mahkamah. Demikian pula, apabila pelanggaran tersebut bersifat etik, maka lembaga yang bertugas menangani adalah DKPP, dan apabila dalam pembukaan kotak suara tersebut termohon melakukan perubahan terhadap dokumen dimaksud, maka hal demikian merupakan ranah hukum pidana yang prosesnya menjadi kewenangan institusi lain. Dengan demikian, masalah yang dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah cara perolehan bukti dan sah atau tidak sahnya bukti yang berasal dari kotak tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Dalam eksepsi, menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, termohon dan pihak terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut. Eksepsi termohon. 1. Permohonan pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana diatur dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 9 Ayat 1 huruf B, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2014 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden karena tidak menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan perolehan suara yang diumumkan oleh termohon dan hasil perhitungan yang benar menurut pemohon. 2. Perbaikan permohonan pemohon tanggal 7 Agustus 2014 merupakan materi baru dan tidak ada dalam permohonan awal maupun perbaikan permohonan tanggal 26 Juli 2014 serta di luar materi nasihat yang disampaikan Mahkamah dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan sehingga permohonan pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan. 3.
Permohonan pemohon tidak jelas atau kabur obskur liber karena pelanggaran yang didalilkan oleh pemohon tersebut sistematis dan masih tidak menyebutkan kapan, di mana, dan bagaimana pelanggaran tersebut terjadi. Eksepsi pihak terkait. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan elitis karena pada tanggal 22 Juli 2014 pada saat berlangsungnya pleno penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 oleh termohon. Pemohon telah menyatakan menolak pelaksanaan Pilpres dan menarik diri dari proses tahapan pemilu yang sedang berlangsung dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014. Hal tersebut disampaikan oleh pemohon secara terbuka di depan publik dan disiarkan secara langsung oleh media elektronik pada tanggal 22 Juli 2014 dan diterbitkan secara luas oleh media cetak. Oleh karena itu, dengan adanya penolakan pemohon atas pelaksanaan Pilpres dan penarikan diri dari proses tahapan pemilu yang sedang berlangsung, maka secara hukum pemohon tidak lagi memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 kepada mahkamah. 2. Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara akuo karena permohonan bukan mengenai kesalahan hasil penghitungan perolehan suara, melainkan mengenai pelanggaran dalam proses dan pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 yang menurut pemohon telah menguntungkan pihak terkait. 3. Perbaikan permohonan menambah dalil baru dan melanggar ketentuan peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden sehingga permohonan pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan. 4. Perbaikan permohonan pemohon tidak cermat dan tidak jelas karena permohonan pemohon tumpang tindih dan tidak memiliki korelasi antara posita dan petitumnya. Permohonan pemohon terhadap sengketa perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tidak memenuhi syarat formal. Pemohon tidak jelas dan tidak rinci dan menguraikan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Menimbang bahwa terhadap eksepsi termohon angka 1 dan eksepsi pihak terkait angka 2 mengenai kewenangan mahkamah, mahkamah mempertimbangkan bahwa pertimbangan mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 108, 109, PHPU B7 Romawi 2009, tanggal 12 Agustus 2009 antara lain menyatakan: A. Mahkamah memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim. Dan B. Bahwa mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil pemilu tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara, tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Mahkamah tidak melihat hasil penghitungan suara ansih, namun juga mahkamah harus melihat pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya perbedaan hasil penghitungan suara untuk menegakkan keadilan. Dengan berdasarkan pertimbangan tersebut, maka mahkamah tidak hanya mengadili perselisihan hasil pemilu, namun juga mengadili pelanggaran pemilu yang berakibat kepada perolehan suara, sehingga menurut mahkamah, eksepsi termohon angka 1 dan eksepsi pihak terkait angka 2 tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa terhadap eksepsi termohon angka 2 dan eksepsi pihak terkait angka 3 mengenai perbaikan permohonan, menurut mahkamah, berdasarkan pasal 35 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden dinyatakan, dalam sidang pleno pemeriksaan pendahuluan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, mahkamah memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, sebagaimana dimaksud pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, dan pasal 25 ayat 3, serta memberi nasihat kepada pemohon atau kuasa hukumnya untuk memperbaiki dan atau melengkapi permohonan apabila terdapat kekurangan. Bahwa perubahan atau perbaikan permohonan-permohonan yang terakhir dilakukan setelah pemberian kesempatan kepada pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Perbaikan yang demikian adalah
hak pemohon yang diatur dalam pasal 39 Undang-Undang MK dan pasal 35 E2 Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 4 tahun 2014 yang memberikan kesempatan untuk mengadakan perbaikan yang dipandang perlu. Menurut Mahkamah, perbaikan permohonan pemohon setelah jangka waktu 3 kali 24 jam dan setelah sidang pleno pemberian nasihat oleh majelis hakim masih dalam lingkup materi permohonan yang diajukan sejak awal dan bukan permohonan baru, sehingga perbaikan permohonan tersebut dibenarkan. Oleh karena itu, eksepsi termohon dan pihak terkait tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa terhadap eksepsi pihak terkait angka 1 mengenai kedudukan hukum pemohon telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf 3.5 sampai dengan paragraf 3.7, sehingga pertimbangan tersebut mutatis mutandis berlaku pula untuk eksepsi pihak terkait angka 1, sehingga eksepsi pihak terkait aku tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa terhadap eksepsi termohon angka 3 dan eksepsi pihak terkait angka 4 mengenai permohonan kabur dan tidak jelas, menurut Mahkamah berkait erat dengan pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Dalam pokok permohonan, menimbang bahwa pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan keputusan termohon nomor 535/KPTS/KPU/tahun 2014 tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2014 tanggal 22 Juli 2014 dan keputusan Komisi Kepemilihan Umum nomor 536/KPTS/KPU/tahun 2014 tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tertanggal 22 Juli 2014 dan menetapkan perolehan pemohon. Ya, pemirsa, di tengah riuh penantian putusan Mahkamah Konstitusi MK, Presiden Republik Indonesia terpilih Joko Widodo masih menjalani tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Jokowi mengaku tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan percaya penuh 124 suara. Mohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Indonesia atau di beberapa daerah dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut. Selengkapnya termuat pada bagian duduk perkara. 1. Menurut pemohon, termohon telah salah menetapkan perolehan suara pemohon sebanyak 62.576.444 suara dan pihak terkait sebanyak 70.997.833 suara. Padahal yang benar perolehan suara pemohon adalah 67.139.153 suara dan pihak terkait adalah 66.435.124 suara. Karena menurut pemohon, perolehan suara yang ditetapkan oleh termohon dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan melawan hukum. 2. Termohon telah melakukan perencanaan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif, yaitu dengan cara mengabaikan DP4, data penduduk pemilih potensial pemilu, sebagai sumber penyusunan DPS, daftar pemilih sementara, dan DPT, daftar pemilih tetap, menambahkan jumlah DPT dan memodifikasi daftar pemilih, modifikasi logistik pemilu, dan celah keamanan elektronik yang berdampak sistemik dalam sistem IT, termohon sesuai dengan prosedur keamanan internasional yang menyebabkan terjadinya kecurangan. 3. Ada mobilisasi pemilih melalui daftar pemilih tambahan, DPTB, dan daftar pemilih khusus tambahan, DPKTB, hampir di seluruh daerah pemilihan se-Indonesia dengan 4 cara, yaitu A. Jumlah seluruh pengguna hak pilih tidak sama dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah surat suara sah dan tidak sah. B. Jumlah surat suara yang digunakan tidak sama dengan jumlah suara sah dan tidak sah. C. Pengguna hak pilih dalam DPTB, pemilih dari TPS lain lebih besar dari data pemilih terdaftar dalam daftar pemilih tambahan. D. Pengguna hak pilih dalam daftar pemilih khusus tambahan, pengguna KTP atau identitas lain atau paspor lebih besar dari daftar pemilih khusus tambahan, penggunaan KTP atau identitas lain atau paspor. 4. Ada penekanan oleh pejabat penguasa daerah dari 2 gubernur, yaitu Gubernur Provinsi Jawa Tengah
dan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. 5. Ada rekayasa pihak penyelenggara, yaitu dengan sengaja menggunakan tinta yang mudah dihapus, sehingga terjadi mobilisasi masyarakat untuk dapat melakukan pencoblosan lebih dari 1 kali. 6. Telah terjadi politik uang yang bertujuan untuk memenangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 yang terjadi di 4 provinsi, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Lampung, dan Sumatera Selatan. 7. Termohon melakukan hal yang nyata, merusak bukti-bukti yang ada dalam kotak suara secara merata di seluruh Indonesia. Karena pada tanggal 25 Juli 2014, termohon telah mengeluarkan surat edaran nomor 1446 KPU yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi KIP Aceh dan Ketua KPU atau KIP Kabupaten Kota di seluruh Indonesia, yang isinya memerintahkan pembukaan kotak suara semua TPS di seluruh Indonesia untuk diambil formulir A5 PPWP dan model C7 PPWP. Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan, terlebih dahulu menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Bahwa pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dan ayat 3 menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Kedua ketentuan tersebut menegaskan bahwa terdapat prinsip mendasar yang dianut dalam penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia, yaitu prinsip kedaulatan yang berada di tangan rakyat, dan kedaulatan rakyat tersebut harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan konstitusi serta prinsip negara hukum. Artinya, kedaulatan rakyat dibatasi dan harus sesuai dengan norma konstitusi dan prinsip negara hukum. Kedaulatan rakyat bermakna bahwa negara harus dijalankan dan dikendalikan berdasarkan kehendak rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi berdasarkan konstitusi. Penyelenggaraan pemerintahan negara dengan segala bentuk kebijakannya tunduk pada kehendak dan kemauan rakyat yang berdaulat. Penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdasarkan kehendak rakyat inilah yang disebut pemerintahan demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Demokrasi meniscayakan kebebasan setiap orang untuk ikut menentukan jalannya pemerintahan negara. Karena dengan kebebasan itulah hak politik setiap rakyat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Hak dan kebebasan tersebut mencakup antara lain kebebasan untuk memilih dan dipilih sebagai pemimpin dan wakil rakyat yang akan menjalankan kekuasaan pemerintahan negara, serta kebebasan untuk berpartisipasi dalam pemerintahan termasuk mengawasi jalannya pemerintahan negara. Oleh karena itu, hak memilih dan dipilih, hak mengeluarkan pendapat adalah merupakan sebagian hak konstitusional setiap warga negara dalam pemerintahan demokrasi. Berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum, hak memilih adalah salah satu hak konstitusional yang menjadi dasar pelaksanaan demokrasi yang harus dijunjung tinggi, dan untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pemilihan umum adalah salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi, yaitu demokrasi untuk menentukan pemimpin atau perwakilan yang akan menjalankan kekuasaan negara. Pemilihan umum presiden dan wakil presiden antara lain untuk memilih pemimpin bangsa dalam waktu 5 tahun sekali, yang selanjutnya akan membentuk pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, kebebasan dalam karena kebebasan harus dilaksanakan menurut norma dan ketentuan konstitusi, serta berdasarkan prinsip negara hukum. Hak dan kebebasan memilih setiap warga negara harus berdasarkan pada norma dan ketentuan konstitusi, serta tata cara yang dilakukan berdasarkan norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disinilah prinsip konstitusi dan prinsip negara hukum harus dijalankan. Pelaksanaan hak memilih sebagai hak asasi dan kebebasan dalam demokrasi melalui pemilihan berdasarkan norma dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, kedua prinsip tersebut, yaitu prinsip kebebasan dan demokrasi serta prinsip negara hukum, harus dilaksanakan secara seiring dan sejalan,
sehingga walaupun dengan alasan untuk melindungi hak dan kebebasan memilih, negara dalam hal ini penyelenggara pemilihan umum tidak boleh memberikan hak pilih itu dengan semena-mena, melanggar prosedur dan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelanggaran prosedur dan tata cara tersebut adalah pelanggaran atas prinsip negara berdasarkan hukum. Hakikat pemilihan umum bukanlah semata-mata dalam rangka mencapai tujuan untuk mendapatkan dukungan dan legitimasi rakyat semata, tetapi pemilihan umum harus pula melalui prosedur dan tata cara yang ditentukan oleh hukum yang berlaku. Dalam demokrasi, antara tujuan dan tata cara adalah dua sisi yang tidak bisa diabaikan. Prosedur dan tata cara justru memberi jaminan tegaknya prinsip demokrasi yang memberi jaminan atas persamaan hak, kesetaraan, dan kebebasan itu sendiri. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 1945 menentukan dengan tegas azas penyelenggaraan pemilihan umum yang harus ditaati dalam penyelenggaraan pemilihan umum, yaitu azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Azas tersebut dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa setiap orang dilindungi hak dan kebebasannya untuk memilih dan dipilih, serta memberikan perlakuan yang sama dan adil kepada setiap orang atau kepada setiap peserta dalam pemilihan umum. Untuk menjamin penyelenggaraan pemilihan umum dengan memenuhi azas-azas tersebut, konstitusi mengamanatkan untuk membentuk suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam rangka mengawal dan menegakkan negara demokrasi yang berdasarkan konstitusi dan prinsip negara hukum tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 membentuk lembaga peradilan konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, yang dalam kaitannya dengan pemilihan umum berwenang untuk memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Vide pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menjalankan wewenangnya memutus perselisihan hasil pemilihan umum tersebut, yaitu sejak putusan nomor 41 PHPU D6 Romawi 2008 bertanggal 2 Desember 2008 perselisihan hasil pemilihan umum Gubernur Jawa Timur, Mahkamah telah memaknai wewenangnya untuk memutus hasil pemilihan umum tidak saja terbatas pada hasil penghitungan suara semata-mata, tetapi juga termasuk memutus pelanggaran dalam proses pemilihan umum yang berpengaruh pada perolehan suara. Pelanggaran tersebut mencakup pelanggaran administrasi persyaratan peserta pemilihan umum yang berakibat pembatalan peserta pemilihan umum. Misalnya dalam membatalkan dan mendiskualifikasi peserta pemilihan umum yang tidak memenuhi syarat menurut ketentuan undang-undang, serta pelanggaran administrasi dan pidana pemilu yang dilakukan sedemikian rupa dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan atau bersama-sama peserta pemilu untuk pemilihan umum secara terstruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh signifikan terhadap hasil pemilihan umum. Dalam putusan Mahkamah nomor 41 PHPU D6 Romawi 2008 tanggal 2 Desember 2008, antara lain dalam paragraf 3.25, Mahkamah mempertimbangkan tidak dapat dinafikan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses tahapan pemilu kada akan sangat berpengaruh secara mendasar pada hasil akhir. Dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilu kada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti-bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan. Kemudian paragraf 3.28 putusan tersebut, Mahkamah juga antara lain mempertimbangkan dalam memutus perselisihan hasil pemilu kada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara, tetapi juga harus menggali keadilan dengan nilai-nilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan. Sebab kalau hanya menghitung dalam arti teknis matematis, sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan
guna menegakkan hukum dan keadilan. Dan pasal 28D 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Dalam putusan nomor 31 PHPUD dan seterusnya tanggal 30 Juni 2010 pada paragraf 3.27, Mahkamah kembali mempertimbangkan antara lain bahwa dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi, Mahkamah harus menilai dan memberikan keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan pemilu kada. Pandangan Mahkamah tersebut didasarkan atas pemahaman bahwa demokrasi tidak saja didasarkan pergulatan kekuatan politik semata, namun lebih jauh dari itu, harus dilaksanakan sesuai aturan hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diperoleh karena suara terbanyak dapat dibatalkan oleh pengadilan jika terbukti menurut hukum dan keyakinan. Saya ulangi, dan keyakinan hakim terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan. Dengan demikian, menurut Mahkamah, kewenangan Mahkamah untuk memutuskan dan mengadili hasil pemilu tidak saja terbatas pada penghitungan suara yang dipersengketakan, tapi juga termasuk memutus dan mengadili pelanggaran yang terjadi yang dapat mempengaruhi perolehan suara dalam pemilu. Kemudian dalam putusan nomor 45 dan seterusnya tanggal 7 Juli 2010 mempertimbangkan antara lain terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut, Mahkamah menilai telah terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif. Hal itu terbukti karena tindakan tersebut telah direncanakan sedemikian rupa, terjadi secara meluas di seluruh kabupaten Kota Waringin Barat, serta dilakukan secara terstruktur dari tingkatan paling atas, yang dimulai dari pasangan calon, tim kampanye dan seluruh tim relawan sampai dengan tingkatan paling rendah di tingkat RT, sehingga mempengaruhi hasil-hasil perolehan suara bagi masing-masing pasangan calon. Pada bagian lain putusan tersebut, yaitu pada paragraf 3.27, Mahkamah juga mempertimbangkan pelanggaran sistematis terjadi karena adanya pelanggaran money politik secara terorganisasi, terstruktur dan terencana dengan sangat baik sejak awal, yaitu dengan melakukan persiapan pendanaan secara tidak wajar untuk membayar relawan, melakukan rekrutmen warga sebagai relawan yang dipersiapkan dengan organisasi yang tersusun dari tingkatan paling atas pasangan calon, tim kampanye sampai dengan para relawan di tingkat RT. Jenis dan modus pelanggaran yang sama terjadi juga pada perselisihan hasil pemilihan kepala daerah Kabupaten Mandailing Natal, sehingga Mahkamah menyimpulkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah Mandailing Natal. Oleh karena itu, Mahkamah memutuskan membatalkan hasil pemilihan umum dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang. Ide putusan Mahkamah nomor 41 dan seterusnya. Dalam putusan nomor 144 dan seterusnya tanggal 3 September 2010, dalam paragraf 3.32, Mahkamah juga mempertimbangkan pelanggaran sistematis terjadi karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pihak terkait dengan memobilisasi pegawai negeri sipil atau PNS secara terorganisasi, terstruktur dan terencana dengan sangat baik sejak awal, yaitu dengan melakukan persiapan dengan melakukan pertemuan-pertemuan yang melibatkan para camat, lurah dan kepala lingkungan sekota Manado untuk mendukung pihak terkait menjadi pemenang dalam pemilu kada Kota Manado, yang disertai intimidasi berupa pemecatan kepada beberapa kepala lingkungan dan karyawan perusahaan daerah Pasar Kota Manado yang tidak mau mendukung pihak terkait. Pada berbagai putusan tersebut, Mahkamah juga menegaskan bahwa terpenuhinya unsur PSM tidak harus terjadi di seluruh daerah pemilihan, kan tapi cukup dibuktikan di daerah-daerah tertentu dan tidak serta-merta berakibat dibatalkannya hasil pemilihan umum. Mahkamah juga mempertimbangkan signifikansi selisih peringkat perolehan suara, sehingga jikapun dilakukan pemungutan suara ulang akan dapat mengubah perolehan suara. Saya ulangi, mengubah peringkat perolehan suara. Berdasarkan pertimbangan kerangka berpikir tersebut, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan
pokok permohonan sebagai berikut. Pengurangan suara pemohon dan penambahan suara pihak terkait. Bahwa pemohon mendalilkan pada pokoknya bahwa rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang ditetapkan oleh termohon adalah salah, karena seharusnya jika termohon jujur, mandiri dan tidak memihak pasangan calon nomor 2, maka perolehan suara yang benar menurut berita acara formulir C1 dan seterusnya, sesuai bukti-bukti yang ada pada pemohon berdasarkan formulir C1 D1 B1 di seluruh provinsi dan seluruh kabupaten kota, hasil rekapitulasi perolehan suara versi pemohon ditemukan adanya penambahan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor 2 sebanyak 1,5 juta suara, dan ditemukan adanya pengurangan perolehan suara pasangan calon nomor 1 sebanyak 1,2 juta suara yang terdapat di lebih kurang 155.000 TPS. Untuk membuktikan dalilnya, pemohon mengajukan alat bukti surat garis miring tulisan yang diberi tanda P6 sampai dengan P33. Termohon membantah dalil permohonan tersebut dan pada pokoknya mengemukakan bahwa yang didalilkan pemohon tersebut tidak jelas dan kabur. Seandainya pun benar dianggap telah terjadi kesalahan hitung yang mengakibatkan terjadi pengurangan perolehan suara pemohon dan terjadi penambahan perolehan suara pada pasangan calon lain, kuat non, maka pemohon seharusnya menerangkan secara rinci dan jelas mengenai terjadinya kesalahan hitung dimaksud. Untuk membuktikan bantahannya,